Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar bagaimana kalian bisa membuat ringkasan dari teks eksplanasi dengan menggunakan diagram. Kemudian, kalian bisa melakukan pengamatan, mengidentifikasi benda-benda di lingkungan sekitar yang menggunakan konsep perpindahan kalor. Kemudian, kalian juga akan buat gambar cerita dari hasil pengamatan. Dengan membaca, kalian juga bisa melakukan pengamatan dan juga menganalisis kewajiban untuk mengatasi dan juga membantu masalah sosial di masyarakat. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana cara kalian bisa membuat ringkasan dari teks eksplanasi dengan menggunakan diagram? Nah, kalian bisa melihat pada buku kalian tematik F halaman 100. Nah, kalian bisa menentukan pokok pikiran setiap paragraf dan juga menjelaskan perbedaan pembuatan batik yang kemarin sudah Ibu jelaskan ya. Nah, kemudian membuat diagramnya. Kemudian yang terakhir adalah membuat ringkasannya ya dengan bahasamu sendiri. Ya, anak-anakku sekalian, kita di sini akan belajar mengidentifikasi benda-benda lingkungan sekitar yang menggunakan konsep perpindahan kalor. Baik, anak-anakku sekalian, coba lihat gambar ya, bagaimana ketika seseorang akan membuat batik. Tentu di situ ada benda-benda yang akan digunakan ya. Nah, di situ juga ada termometer, air panas dan juga gambar lainnya. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin kalian sudah tahu apa gambar cerita ya. Gambar cerita disebut juga gambar ilustrasi. Gambar cerita anak-anakku sekalian berfungsi menceritakan atau memperjelas teks cerita atau peristiwa. Tekniknya bisa teknik kering, media, pensil, arang, krayon, pensil warna dan sebagainya. Langkahnya itu memahami teks dulu ya, kemudian buat sketsa dan mewarnai sketsa. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana sih menganalisis kewajiban untuk membantu mengatasi masalah sosial di masyarakat? Nah, biasanya ketika kita melihat gambar ya nak ya, misalnya es di kutub mencair, kemarau berkepanjangan, penyebabnya apa? Ada polusi udara, ada penebangan hutan secara liar. Kemudian anak-anakku, akibat jika masalah tersebut tidak diatasi ya, kemudian akan terjadi perubahan iklim, turunnya produksi pertanian, kutub bumi mencair, hewan punah ya. Solusinya apa? Menggunakan kalau yang kita memakai listrik contohnya ya, yaitu dengan hemat energi ya, termasuk kalau kendaraan juga hemat bahan bakar, termasuk juga ketika kita menggunakan air ya, harus dihemat. Nah, termasuk juga anak-anakku sekalian, ketika kita melihat panas ya. Nah, melihat panas, cuaca panas, biasanya kita pusing ya. Kemudian ada juga di sini ada penyebab masalah. Jumlah kendaraannya banyak tapi ruas jalannya sedikit, nggak seimbang jadinya. Termasuk pengguna jalannya tidak disiplin ya.
Nah, akibatnya apa? Situ ada polusi udara meningkat. Stres juga ya kalau jalanan macet ya. Kemudian anak-anakku sekalian, bisa juga kita memberikan solusi ya. Transportasi umumnya itu disediakan yang layak dan juga murah. Ada pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi. Kalau satu keluarga misalnya, anaknya 2, bapak punya mobil, ibu punya mobil, anak 2, dua-duanya punya mobil. Ya, nah, repot jadi 4 mobil. Nah, kalau satu keluarga punya 4 mobil, itu minimal misalnya, coba 10 keluarga ada 40 mobil, semua ke Jakarta. Ya, coba kalian bayangkan, ya, macetnya luar biasa. Kemudian memberi sanksi pengguna jalan yang melanggar lalu lintas dan lain-lain. Baik anak-anakku sekalian, ya kali ini Ibu cukupkan ya untuk pembelajaran. Ya, pembelajaran 5 dan 6 ya. Dari tematik 4, tematik F ya nak ya. Nah, Ibu cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.